Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada, berkah dalam. Kita bersyukur pada Tuhan karena kita bisa bertemu kembali di bulan September ini dalam ibadah Oikumene Surakarta. Kita bersyukur karena Tuhan masih menyertai kita dan saya percaya bahwa kita aman di dalam lindungan Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu, biarlah kita serahkan ibadah kita di dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu yang besar sehingga pada hari ini Tuhan kami beroleh kesempatan untuk mengikuti ibadah Oikumene Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan beri dan biarlah Tuhan pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan dan rahmat Tuhan akan menyertai kami Tuhan. Dalam setiap ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersemangat memuji Tuhan sebab walaupun kita terpisah jarak, tetapi ada satu yang mengingat kita. Dialah kasih Kristus. Biarlah satukan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita akan pujikan pujian, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Satukanlah hati kami Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukan hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga Oikumene, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Sebab dimanapun kita berada, kita tetap keluarga. Amin. Keluarga Oikumene Surakarta yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Walaupun kita terpisah jarak, ruang dan waktu, tetapi doa kita tetap bersepakat karena di mana kita sepakat di situ mujizat Tuhan dinyatakan. Amin. Dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Romo Robertus Budi Haryono PR Romo Vikep Surakarta. Sebab Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji untuk menyertai kita, menyertai dengan firman-Nya, menyertai dengan kebenarannya.
Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sebab mujizat Tuhan ada bagi yang percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia dimanapun kita berada, betapa kita bersuka cita boleh kembali bertemu dan bersyafaat pada ibadah Ikumene malam hari ini. Untuk itu sesudah kita mendengarkan homili dari Romo Robertus Budi Haryono PR Romo Fikep Surakarta, mari kita masuk dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Dan kita mulai dengan tanda salib, tanda kemenangan bagi kita yang Katolik. Allah Bapa kami di dalam surga, betapa kami bersyukur dan berterima kasih di Senin terakhir bulan September, kami boleh berjumpa kembali, disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dan kami renungkan dari Romo Robertus Budi Haryono PR. Sungguh kami mengucap syukur karena Tuhan selalu ada bersama dengan kami.
Kasih Tuhan itu tanpa batas. Kasih Tuhan untuk umat manusia tanpa melihat latar belakang apapun. Karena kasih Tuhan itu selalu ada buat kami manusia yang sudah Engkau tebus dan selamatkan. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang selalu ada hidup, menyertai, dan ada dalam hati kami masing-masing. Allah Bapa kami di dalam surga, dalam syafaat malam hari ini, kami boleh berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih terbaring di rumah sakit, dimanapun mereka berada di pelosok Indonesia, dan mereka masih terkonfirmasi positif. Kami terus mendukung dalam doa agar semakin sedikit masyarakat kami yang terinfeksi virus corona. Doa kami, semua upaya pemerintah di berbagai provinsi sampai di tingkat kelurahan, upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami untuk mengurangi orang-orang masyarakat terkonfirmasi positif semakin berkurang, dan Indonesia kelak nanti semakin banyak orang yang sehat, apalagi ditunjang dan mau divaksin. Kami bersyukur semakin banyak masyarakat yang sadar sehingga berduyun-duyun bersemangat untuk memberikan diri di vaksin pertama, vaksin kedua, dari jenjang umur yang ada, mulai dari anak di atas 12 tahun sampai kami lansia. Tolonglah agar program pemerintah ini diberkati dan menjadi berkat buat masyarakat Indonesia, sehingga Indonesia menjadi tangguh, Indonesia boleh bertumbuh. Doa kami di akhir bulan September ini, berkat Tuhan ada untuk presiden kami, untuk wakil presiden, semua menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, sampai tingkat RT. Biarlah semua pemimpin kami diberkati untuk memimpin masyarakat kami, rakyat Indonesia yang besar ini. Bapa kami di dalam surga, kami menopang dalam doa selalu para tenaga medis yang sudah selalu memberikan waktunya setiap waktu, melayani, bekerja dengan sepenuh hati, merawat para penderita COVID-19. Biarlah mereka juga diberkati, ditopang supaya kuat sehat, dan keluarga mereka diberkati. Kami boleh berdoa untuk anak-anak kami yang sebagian di berbagai tempat sudah mulai tatap muka terbatas. Tolonglah anak-anak kami yang belajar, mereka dilindungi, dijaga, supaya mereka tidak terinfeksi virus COVID-19. Biarlah proses belajar mengajar nanti kelak semakin banyak yang boleh hadir, sehingga masyarakat belajar semakin banyak di berbagai provinsi, dan anak-anak kami boleh mendapatkan ilmu langsung di kelas melalui guru, bahkan di tingkat mahasiswa melalui dosen mereka. Allah Bapa kami di dalam surga, tolong berkati kami yang bekerja, tolong lindungi jaga kami dalam semua perjalanan. Biarlah kami sehat selamat dan semua usaha kami diberkati. Kami berdoa untuk TNI Polri, di dalam mereka mengamankan negara dan bangsa, membantu pemerintah dalam vaksinasi. Biarlah Tuhan menolong mereka semuanya. Kami berdoa untuk mereka yang kehilangan pekerjaan, yang lemah tubuh, yang bersusah hati. Tuhan datang melawat, menopang mereka. Berkati kami anggota Persekutuan Oikumene, dimanapun kami berada. Tolong berkati persekutuan ini agar terus ada dan terus ditopang oleh TA TV. Berkati semua karyawan yang ada,
pimpinan yang ada, dan nama Tuhan ditinggikan. Ini doa syukur permohonan yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Salam, berkah dalam Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita semua mau merenungkan dan mendalami sebuah tema, kasih yang tak terbatas. Siapa yang memiliki kasih yang tak terbatas itu? Tentu saudara-saudari semua mengetahui jawabannya. Allah saja yang mempunyai kasih yang tak terbatas itu. Sebagai dasar untuk renungan kita, mari kita bersama mendengarkan sabda Tuhan, dan saudara-saudara yang ada di rumah bisa membuka kitab suci dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 12. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Sabda Tuhan yang sungguh mengesankan. Allah adalah kasih. Ia yang adalah kasih menyatakan kasih-Nya dengan mengutus putranya yang tunggal ke dalam dunia sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita dan supaya kita hidup olehnya. Karena Allah telah mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Dengan demikian, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Sudah sangat jelas bahwa Allah mengasihi kita melalui Yesus Kristus putranya dalam sabda dan karyanya. Sabda dan karya Yesus menyatakan kasih Allah dan menembus batas. Di dalam Injil diceritakan bagaimana sabda dan karya Yesus yang menyatakan kasih Allah itu menembus batas-batas. Kasih Allah yang dinyatakan oleh Yesus menembus batas daerah, batas suku, batas golongan. Kita sudah hafal dengan kisah Yesus keluar dari daerah orang-orang Yahudi ke daerah Samaria, ke daerah yang disebut
sebagai daerah orang-orang kafir. Di sana Yesus menyembuhkan orang-orang Samaria. Kisah yang mau menyatakan bagaimana Yesus menembus batas daerah, batas golongan, batas suku. Kisah yang lain, belas kasih Allah dinyatakan oleh Yesus kepada orang-orang berdosa. Orang-orang yang disingkirkan di masyarakat, orang-orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat, orang-orang yang dijauhi oleh masyarakat. Kisah Yesus singgah di rumah Sakeus, si pemungut cukai, orang yang digolongkan sebagai pendosa berat. Kisah yang lain, Yesus mengampuni wanita yang kedapatan berbuat zina. Yesus mengampuni penjahat yang disalibkan bersamanya. Jelas bagi kita bagaimana belas kasih Allah yang dinyatakan oleh Yesus menembus batas-batas orang-orang yang disingkirkan, orang-orang yang berdosa. Kisah yang lain dalam Injil diceritakan kasih Allah yang dinyatakan oleh Yesus menembus batas usia. Anak-anak diberkatinya, orang muda dihidupkannya kembali, orang-orang dewasa yang sudah tua, yang sakitnya sudah sekian lama disembuhkannya. Segala usia ditembus oleh belas kasih Allah yang dinyatakan oleh Yesus. Kisah yang lain lagi kita mendengar, kita hafal, kasih Allah dinyatakan oleh Yesus kepada orang miskin, kepada orang kaya. Teguran Yesus kepada orang kaya yang ingin memperoleh keselamatan. Yesus yang selalu dekat dengan orang-orang yang miskin. Kisah yang lain lagi nyata benar bahwa kasih Allah itu yang dinyatakan oleh Yesus kepada orang sehat, orang sakit, juga orang yang sudah meninggal. Orang dalam situasi apapun tertembus oleh kasih Allah, dan semua itu dinyatakan dalam karya-karya Yesus. Kisah yang lain lagi dan banyak diceritakan dalam kitab suci. Belas kasih Allah itu dinyatakan oleh Yesus melampaui, menembus peraturan-peraturan Sabat. Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Yesus memberikan penjelasan tentang apa yang dibuat oleh para murid pada hari Sabat ketika menghilangkan laparnya dengan memetik bulir gandum dan dimakannya. Saudara-saudaraku terkasih, itulah kasih yang tak terbatas. Kasih Allah yang dinyatakan oleh Yesus dalam setiap sabda dan karyanya. Yesus menghendaki kasih Allah yang tak terbatas itu juga ada di dalam diri kita, dan kita nyatakan kepada semua orang. Kebanyakan orang, mungkin juga kita, mengasihi karena telah dikasihi. Mengasihi orang yang telah berbuat kasih kepada kita, dan itu sebagai balasan kasih. Ada lagi yang lain, mengasihi untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan sesuatu bagi dirinya sendiri. Kasih yang oportunis. Ada lagi yang lain, orang mengasihi hanya kepada orang-orang yang menjadi kelompoknya, menjadi anggotanya,
kelompok agama, kelompok suku. Itu yang terjadi. Kita masih ingat lagu anak-anak zaman dulu yang judulnya kalau tidak salah Kasih Ibu. Saya terkesan dengan lagu itu dan menjadi pengingat bagi kita tentang tema yang kita renungkan, kasih yang tak terbatas. Saya akan mengubah syairnya. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua. Kasih Yesus kepada kita tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagaikan surya menyinari dunia. Itulah kasih Yesus kepada kita semua, yang hanya memberi dan tidak mengharapkan kembali. Dan itu kita lihat dalam alam lingkungan kita, seperti matahari, seperti surya yang menyinari dunia, yang menerangi orang baik, orang jahat, yang menerangi semua makhluk di dunia ini, dari suku manapun, dari bangsa manapun, tidak pilih-pilih. Matahari memberikan terangnya, memberikan sinarnya untuk semua. Kasih yang tak terbatas. Mari kita bersama-sama mengusahakan supaya kasih yang tak terbatas itu bisa kita wujudkan, bisa kita lakukan, karena kita pun telah dikasihi oleh Allah, dan tak terbatas kasih Allah itu kepada kita. Berkah dalam, Shalom. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kita telah mendengar sabda firman Tuhan dan kita telah naikkan doa syafaat kita. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelum kita mengakhiri, kita akan datang pada Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kau tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sebab kekuatan kita datang dari Tuhan, pencipta langit bumi. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru
berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan. Engkau sanggup memulihkan keadaan kami Tuhan. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh Engkau sanggup pulihkan bangsa kami Tuhan. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Serah pada hamba-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita angkat tangan kita untuk kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Cinta kasih dari Yesus Kristus yang sudah mengalahkan maut dan kerajaan maut. Dan oleh kuasa Roh Kudus memberkati saudara dan saya. Dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama kita berkata haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.